wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Deli sebagai pengampu mata kuliah strategi operasi dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Ardana dengan NPM 295. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait pengembangan organisasi produk dan layanan serta perumusan dan implementasi strategi operasi. Bab pertama ini mengenai pengembangan organisasi produk dan layanan. Yang pertama ada inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru. Yang kedua ada desain. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Yang ketiga yaitu kreativitas, yang merupakan kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Mengenai strategi pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Kedua, meningkatkan nilai produk. Ketiga, spesialisasi dan disesuaikan. Keempat, lini produk baru. Kelima, mengubah gagasan atau ide. Dan yang terakhir atau keenam, target pasar baru. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Kedua, pencarian ide atau gagasan. Ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Keempat, pengembangan strategi. Kelima, analisis produk dan layanan. Keenam, pengembangan produk dan layanan. Ketujuh, pengujian, dan kedelapan, komersialisasi. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tujuan kinerja ini memiliki relevansi yang sama untuk produksi, ide atau desain produk dan layanan baru seperti halnya untuk produksi berkelanjutan. Mereka setelah diperkenalkan ke pasar. Ketika pelanggan akrab dan relatif puas dengan produk dan layanan yang ada, mereka merasa sulit untuk mengartikulasi kebutuhan mereka akan produk atau layanan baru. Pelanggan sering mengembangkan pemahaman yang ditingkatkan tentang kebutuhan mereka sendiri, hanya ketika mereka bersentuhan langsung dengan produk atau layanan dan mulai menggunakannya. Kapasitas pembangunan produk dan layanan. Manajemen kapasitas melibatkan penentuan tingkat keseluruhan aktivitas yang dapat didukung oleh suatu operasi dan juga memutuskan bagaimana tingkat dukungan tersebut. Ingatlah bahwa proses pengembangan adalah layanan yang dibuat dan bekerja dengan pengetahuan untuk kepentingan pelanggan. Teknologi pengembangan produk dan layanan. Sekarang teknologi proses jauh lebih umum, terutama yang didasarkan pada daya komputasi. Teknologi proses memungkinkan desainer untuk bekerja melalui pengalaman menggunakan layanan atau produk dan belajar lebih banyak tentang bagaimana mungkin beroperasi dalam praktek. Struktur organisasi berbasis proyek terdiri dari 5. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, kedua matriks fungsional, ketiga matriks seimbang, keempat matriks proyek, dan kelima tim proyek. Nah, untuk bab selanjutnya yaitu ada perumusan dan implementasi strategi operasi. Yang pertama ada pengertian strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Apa peran keselarasan? Ketika keselarasan tercapai, pelanggan perusahaan tidak membutuhkan atau mengharapkan tingkat kinerja operasi yang tidak dapat dipasoknya. Perusahaan juga tidak memiliki kekuatan operasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau tetap tidak tereksploitasi di pasar. Selanjutnya, menjaga kelarasan dari waktu ke waktu. Strategi akan dibentuk berulang kali dari waktu ke waktu untuk memperhitungkan perubahan baik dalam sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Pada masing-masing episode perumusan ini, tujuan utama mungkin adalah mempertahankan kesejajaran. Terkadang ini berarti menjaga keselarasan selama peningkatan kemampuan sumber daya operasi dan kebutuhan pasar. Hal yang perlu dilakukan untuk formulasi ialah yang pertama menganalisis kemampuan sumber daya operasional, kedua menganalisis kebutuhan pasar, dan ketiga yaitu kemampuan.
Tantangan perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan suatu perusahaan untuk menyelaraskan diri dengan perubahan persyaratan lingkungan. Hal ini terjadi karena dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya. Atau dengan kata lain, organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Secara arti, inersia merupakan kecenderungan untuk melanjutkan keadaan yang sama atau menolak suatu perubahan. Untuk mengetahui berjalannya suatu proses perumusan strategi dapat dilakukan analisis dengan cara yang pertama menjelajahi apa artinya strategi operasi menjadi komprehensif, kedua memastikan adanya koherensi internal antara area keputusan yang berbeda, ketiga memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi sesuai dengan prioritas yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Yang keempat, mengetahui persimpangan sumber daya atau persyaratan mana yang paling kritis hubungan dengan prioritas, keuangan, dan persaingan organisasi yang lebih luas. Nah, kita masuk pada contoh perusahaan ya, terkait bab ini. Nah, di sini ada implementasi strategi dan pengendalian strategis pada perusahaan Coca-Cola. Nah, untuk pendahuluannya, jadi kinerja Coca-Cola ini adalah topik bisnis yang signifikan, yang menyembunyikan kepentingan dalam aspek strategis. Coca-Cola adalah perusahaan legendaris yang berhasil mengembangkan desain organisasi yang fleksibel. Ini berfokus pada beberapa daerah yang memiliki struktur yang sama di setiap daerah lainnya. Inti organisasi memiliki beberapa departemen yang menjalankan fungsi mengatur proses manufaktur dan distribusi. Secara umum, aktivitas Coca-Cola menggunakan pola organisasi yang sama, yang membantu mengoptimalkan kinerja dan menghindari berbagai kesenjangan serta kesalahan. Sistem kontrol perusahaan ini memainkan peran utama dalam membentuk proses pengambilan keputusan dalam aspek produktivitas keuangan. Ini adalah inti dari penilaian sistem pembayaran dividen dan arus kas. Selain itu juga mencerminkan masalah kinerja perusahaan yang bermasalah, yang membutuhkan penghematan biaya sumber daya manusia merupakan bagian penting dari kinerja organisasi. Coca-Cola ini sendiri menghargai setiap karyawan dan bertujuan untuk melatih dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhannya. Faktor budaya pertunjukan multinasional juga mempengaruhi aktivitas sehubungan dengan nilai-nilai budaya. Juga jelas bahwa perusahaan menggunakan sistem kendali mutu yang untuk mengelola kinerja mereka dan memastikan pencapaian tujuan strategis. Perlu dicatat bahwa kualitas tidak terbatas pada kualitas produk operasi, fokus utama dibuat pada merek dan cara itu dirasakan oleh pelanggan. Coca-Cola berfokus pada pengalaman pelanggan serta citra keseluruhan merek dan seluruh perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan citra yang tepat sebagai warga negara yang bertanggung jawab adalah salah satu prioritas perusahaan. Diskusi berikut mengungkapkan desain organisasi perusahaan, masalah sumber daya manusia, sistem kontrol, faktor biaya, kecocokan strategis, dan lain sebagainya untuk peningkatan kinerja perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pembaca memahami sifat produktivitas Coca-Cola. Bagian tersebut bertujuan untuk mencerminkan kekasan kegiatan organisasi dengan menggambarkan rincian lingkungan internal. Semua bagian membangun inti penelitian dan membantu memahami esensi kegiatan rutin perusahaan. Namun penting untuk mempertimbangkan setiap bagian secara terpisah untuk memahami hubungan antara berbagai komponen organisasi. Kita masuk pada perumusan dan pengendalian strategi operasi pada Coca-Cola. Faktor budaya berpengaruh signifikan terhadap implementasi strategi perusahaan Coca-Cola. Perusahaan mengalami banyak faktor demografis yang berbeda karena kehadiran internasional mereka di berbagai benua. Sebagian besar dari luar seperti Amerika Serikat telah memasukkan masalah budaya ke dalam peraturan nasional mereka seperti konstitusi serta hukum bisnis. Misalnya faktor usia telah muncul sebagai masalah terkait memaksa Coca-Cola untuk mematuhi berbagai undang-undang dan peraturan domestik. Pembatasan ini mengurangi kemampuan mereka untuk memaksimalkan salah satu keunggulan mereka, yaitu promosi dan periklanan. Iklan yang menyasar anak-anak dianggap tidak konvensional dan tidak etis. Coca-Cola menyadari bahwa mempromosikan gaya hidup tidak sehat di kalangan anak-anak dapat menimbulkan persepsi yang lebih rendah di antara pelanggan dan akibatnya penjualan yang lebih rendah. Pertumbuhan populasi yang cepat menyiratkan bahwa lebih banyak pesaing dapat mengurangi pasar pangsa kopi karena mereka menciptakan lebih banyak bisnis.
Dengan pertumbuhan dan perjumpaan dalam budaya baru, konflik terjadi sehingga sulit bagi Coke untuk beroperasi seperti biasa karena Coca-Cola adalah perusahaan multinasional. Sebagian besar tujuan strategisnya difokuskan untuk mengidentifikasi dan memahami persaingan. Kekhawatiran sumber daya manusia adalah area utama lain untuk memengaruhi perumusan strategi Coca-Cola. Kunci di antara masalah ini adalah penyatuan tuntutan hak asasi manusia internasional yang diciptakan oleh entitas yang berbeda dengan tuntutan Coca-Cola. Pada sebagian besar kesempatan tujuan perusahaan menjadi telah menonjol dalam menciptakan krisis hak asasi manusia seperti perekrutan pekerja anak, pembayaran yang lebih rendah, dan promosi kondisi kerja yang tidak sehat. Efek dari berbagai hak asasi manusia dan tempat kerja adalah bahwa mereka membentuk sifat strategi perusahaan secara keseluruhan. Coca-Cola terpaksa membatasi strategi ekspansi dan pertumbuhannya untuk mencerminkan persyaratan tempat kerja. Implementasi strategis juga dipengaruhi dalam penelitian ini. Coca-Cola menghadapi hukuman serius serta pengeluaran dalam menyediakan kondisi kerja yang menguntungkan dan hak asasi manusia untuk basis karyawan yang luas di seluruh dunia. Ini memakan margin keuntungan mereka secara signifikan dan menyebabkan masalah nyata bagi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Perumusan dan pengendalian strategi operasi Coca-Cola. Kita lanjut. Pengendalian strategis terdiri dari mengikuti arah strategi selama proses perumusan. Pengendalian strategis juga berkaitan dengan mengidentifikasi komplikasi atau perubahan serta memfasilitasi penyesuaian penting. Dalam sebagian besar, kesempatan penempatan produk selama acara khusus seperti hari libur, acara olahraga besar, dan acara nasional memiliki pengaruh besar atas keputusan strategis yang dibuat oleh perusahaan. The Coca-Cola Company telah mengorganisir perusahaan mereka secara efisien untuk menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi Coca-Cola terutama berasal dari konsumen mereka yang memiliki suara signifikan atas tingkat di mana perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan cara ini Coca-Cola menggunakan umpan balik konsumen sebagai kontrol strategis utama yang membutuhkan keputusan masa depan mereka. Coca-Cola adalah salah satu dari sedikit organisasi multinasional yang memiliki struktur organisasi yang unik. Salah satu isu yang akan dianalisis adalah tingkat organisasi dalam Coca-Cola. Perusahaan memiliki struktur divisi internasional yang unik yang dicirikan oleh karyawan internasional berfungsi secara independen dan terpisah dari kantor pusat. Coke memiliki divisi yang berbeda dari semua benua. Di setiap divisi dipimpin oleh seseorang presiden. Terlepas dari wilayah geografis, Coca-Cola berfungsi dengan cara yang sama dan mempromosikan merek dan produk yang identik. Hal ini memberikan beban kerja kantor pusat yang meningkatkan untuk memantau kemajuan setiap kinerjanya. Yang terakhir, kita masuk dalam kesimpulan. Sebagian besar masalah yang timbul dalam Coca-Cola muncul dari besarnya dan cakupan operasi di tingkat global. Pada tingkat akhir ini, strategi merumuskan aspek penting. Strategi diberlakukan dengan menggunakan struktur organisasi, karyawan, budaya organisasi, dan kontrol. Strategi Coca-Cola yang efektif harus bekerja secara produktif melalui komponen-komponen ini untuk menghasilkan kinerja. Terlepas dari efektivitas strategi, jika karyawan Coca-Cola tidak memiliki kemampuan untuk menerapkannya, jika budaya organisasi Coca-Cola tidak dapat mempertahankannya, jika struktur tidak dapat menyelaraskannya, dan jika sistem tidak memiliki kapasitas untuk menghitung dan mengendalikannya, ada kemungkinan besar bahwa strategi tersebut tidak akan berhasil. Nah, penelitian ini dimulai dengan membahas bagaimana semua komponen secara independen terhubung dengan strategi. Tingkat kesesuaian antara strategi dan komponen yang berbeda. Mempertanyakan sebagian besar kepala organisasi tentang spesialisasi mereka mengungkapkan bahwa strategi adalah prioritas utama. Seringkali para pemimpin memusatkan fokus dan sumber daya mereka ke dalam mengembangkan strategi dan menginvestasikan sedikit waktu untuk menemukan cara terbaik untuk menerapkan strategi tertentu di seluruh organisasi. Strategi secara teratur dikembangkan dalam pengaturan yang disengaja dan dengan sekelompok ahli terfokus yang telah dilatih dan diberikan sumber daya. Jenis strategi ini biasanya menarik dan menggambarkan fitur unggulan yang dominan. Sebagian besar strategi ini sangat efektif saat di atas kertas, namun sebagian strategi ini gagal pada tahap implementasi. Nah, presentasi telah usai. Demikian pemaparan dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.